Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari sedang berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Kita memasuki hari Minggu biasa, pekan yang keempat, dan semoga sukacita ilahi Allah dan firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi hidup kita. Saudara-saudari, kembali kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya di dalam hidup kita. Kita boleh mengambil makna dari setiap firman Tuhan di dalam hidup kita dan kita bisa menaruh firman itu dalam seluruh perjalanan atau siara hidup kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu Yesus memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak supaya melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah tentang penolakan Yesus di negerinya sendiri. Ya, di Kapernaum Yesus diterima, tetapi di Nazaret kita melihat bahwa ternyata orang-orangnya sendiri menolak Yesus. Siapakah dia? Dia anak tukang kayu, dia anak Yusuf. Kita kenal siapa bapaknya, siapa ibunya. Nah, saudara-saudari, lupakan soal persoalan penolakan. Tetapi apa yang tersirat di balik firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini mau memberikan kita satu gambaran yang sesungguhnya dari misi Allah. Bahwa Yesus sesungguhnya datang itu pertama-tama kepada umat pilihannya. Tetapi ternyata umat atau bangsa pilihannya menolak. Lalu umat manusia yang tadi sesungguhnya tidak mendapat bagian dari kedatangan Kristus, akhirnya Allah pergi ke bangsa-bangsa lain. Atau dengan kata lain, keselamatan sesungguhnya tidak hanya terjadi kepada bangsa pilihan, tetapi kepada semua bangsa dan teristimewa dalam tanda kutip bagi semua orang yang menerima Kristus. Keselamatan telah disiapkan oleh Allah, dan tentu melalui kisah di mana Yesus mulai karyanya sampai kepada karya keselamatan kayu salib, Yesus mati sekali untuk semua orang dan selama-lamanya. Yang demikian, keselamatan diberikan Allah bagi semua orang yang menerimanya. Saudara-saudari, peristiwa ini mau mengingatkan kita bahwa kehadiran Allah sungguh-sungguh datang di dalam hidup kita. Ia tidak memihak pada salah seorang pun. Walaupun kita tahu bahwa Allah datang pertama-tama kepada umat pilihan Israel. Tetapi saat ini umat Allah tidak memihak kepada siapapun. Ia hanya memihak kepada orang yang berkenan kepada.
orang yang mencarinya. Tetapi keberpihakan Tuhan tentu terus hadir dalam hidup orang-orang yang meninggalkannya. Kasih karunia Allah, Roh Allah terus bekerja bagi pertobatan orang-orang yang meninggalkan Dia, yang tidak mau mengenal Dia, dan yang pergi untuk meninggalkan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, Injil hari ini sesungguhnya memberikan kita suatu pemahaman tentang karya keselamatan. Bahwa kasih Allah sangat luar biasa dalam hidup manusia. Ketika manusia menolak, Dia terus mencintai. Ketika manusia tidak menerima Dia, Dia terus datang untuk mencari. Ketika manusia mungkin tidak peduli sama Dia, Dia tetap peduli sama manusia. Inilah Allah kita. Dan Allah telah membuktikan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Segala mujizat yang Dia lakukan, segala karya keselamatan yang Dia lakukan, pelayan yang Dia lakukan, membuktikan bahwa Allah mencintai manusia. Bahkan cintanya sampai berdarah-darah. Dan itulah cinta salib. Salib menjadi simbol keselamatan. Salib menjadi simbol cinta Allah. Salib menjadi simbol kesatuan antara Allah dan manusia. Salib menjadi simbol kekuatan kasih dan cinta Allah bagi manusia agar manusia tidak binasa melainkan diselamatkan. Saudara-saudari, mungkin di antara kita saat ini pernah menolak, tidak menerima Tuhan dalam hidup. Atau bahkan kita pun pernah menyalahkan Tuhan atas persoalan atau masalah hidup kita. Seolah-olah Tuhanlah sumber dari seluruh persoalan hidup kita. Padahal Tuhanlah solusi yang terbaik bagi persoalan hidup kita. Yang diminta Tuhan hanyalah satu, datang dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada umat di Korintus yang mengatakan, mari saudara-saudari, kita diundang untuk tinggal di dalam iman, harapan, dan cinta kasih Allah. Cinta kasih yang memberikan kita suatu kekuatan ilahi. Harapan yang membuat kita untuk bersatu dengan Allah di dalam kerajaan. Iman yang membuat kita untuk memahami seluruh misteri sempurna Allah dalam hidup manusia. Saudara-saudari, ini sangat luar biasa. Mempunyai satu harapan dalam Tuhan berarti kita mempunyai keinginan untuk bersatu dengan Allah. Tetapi semuanya harus mulai dengan iman. Iman yang akan membawa kita kepada kesatuan cinta kasih. Hanya orang yang beriman yang mempunyai harapan akan keselamatan. Dan orang yang beriman yang menaruh kasih di dalam hidup, yang mengerti apa yang harus ia lakukan di dalam hidup. Hanya satu, menaruh cinta kasih Allah dalam diri sesama. Saudara-saudari, semoga hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk tidak menolak Yesus dalam mungkin perkara-perkara kecil kita. Kita juga diingat oleh Yesus bahwa keselamatan diberikan kepada semua kita. Oleh karena itu, menerima Kristus, mengimani Kristus, dan menyatakan Kristus di dalam hidup kita adalah bukti tentang kebenaran iman yang kita nyatakan kepada Allah. Semoga pada hari Minggu yang biasa, minggu biasa yang keempat ini, kita menemukan inspirasi untuk selalu dekat dengan Allah, inspirasi untuk selalu mencintai Allah, inspirasi untuk selalu mengandalkan Allah sebagai kekuatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.